datang dari seorang goal agency dan sudah banyak prestasi yang diraihnya. Sekarang kita lihat dulu slide-nya. Ya, ini dia ada testimoni kita goal agency yaitu Pak Sade Maka. Saya akan membacakan latar belakangnya seorang wirausaha dan beliau adalah seorang pemilik ya properti, kemudian punya lembaga pendidikan dan juga punya umroh dan haji khusus ya. Dan di sini yang menariknya saya ingin membacakan beberapa prestasi yang sudah diraih juga, yang sudah berhasil diwujudkan oleh Pak Sade, yaitu bayar cicilan hutang, kemudian beli mobil New Yaris, dan sudah mencapai goal agency, kemudian tur gratis ke Thailand dan mengumrohkan 6 orang dari keluarga dan mendapatkan tur gratis kapal pesiar Singapura Malaysia. Dan saat ini ya dengan posisi yang saat ini total grupnya sekitar 20.000 nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di negara-negara tetangga Asia. Nah, mari kita langsung saja untuk bincang-bincang dan mendapatkan tips sukses dari Pak Sade. Selamat malam Pak Sade. Halo, selamat malam Bu Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya para mitra maupun calon mitra Tri-AI di Indonesia maupun yang di luar negeri ya. Tadi saya lihat banyak hadir dari Hong Kong, Singapura, ya luar biasa malam hari ini Bu Esther. Bu Esther. Iya Pak. Ya. Ya baik Pak Sade, dan ini menarik sekali ya, saat ini kan banyak juga wirausaha dan usaha-usaha terutama untuk trip ya, traveling, pariwisata juga sedikit, bukan sedikit ya, tapi memang down ya. Dan bagaimana pengalamannya Pak Sade sebagai seorang wirausaha dengan beberapa bisnis yang sedang ditekuni pada waktu itu dan dibanding dengan bisnis Tri-AI Network ini Pak, dan kenapa Bapak memilih untuk bergabung di Tri-AI? Ya, terima kasih Bu Esther. Pertama-tama saya juga tidak lupa berterima kasih kepada manajemen KAR dan Bapak Kwanceng selaku founder Tri-AI Network. Saya melihat Bapak Kwanceng bukan sekedar founding father ya, penemu Tri-AI, tapi beliau saya bisa katakan the best father, karena di masa krisis seperti hari ini beliau sudah menciptakan Tri-AI sebagai peluang yang luar biasa. Beliau bukan hanya menciptakan peluangnya, tapi beliau mendampingi, mensupport sampai lahir sebuah program baru yang luar biasa, namanya 3-on-1, yang sangat membantu kita hari ini yang punya jaringan di beberapa provinsi bahkan di luar negeri ya. Nah, saya juga tidak lupa berterima kasih kepada kru Tri-AI Live Channel, Bapak Sandy, Bapak Frans, Bu Esther, Cik Sari ya. Ya karena saya nggak bisa bayangkan kalau tidak ada program seperti ini setiap hari, setiap malam dari Senin sampai Sabtu. Saya nggak tahu grup saya yang puluhan ribu gimana cara menghandle-nya di masa COVID seperti hari ini. Jadi saya rasa Tri-AI Live Channel ini salah satu support system terbaik lah yang ada di Tri-AI. Jadi semua grup bisa memanfaatkannya. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Esther. Ya, kalau hari ini saya ditanya kenapa sebagai seorang pengusaha misalnya mau menjalankan bisnis ini. Ya, terus terang saja saya di awal mungkin kalau nggak salah ini penampilan saya yang keempat apa keberapa ya, mungkin beberapa yang berulang. Saya awalnya terus terang saja saya mengatakan bisnis ini kurang tertarik ya. Ya maksudnya ya karena sebagai pengusaha yang kita misalnya kelola omset sampai miliaran, ngapain jalankan bisnis 50.000 apa kan? Tapi ya ada prinsip mengatakan ya kalau kita tidak menyukai sesuatu, janganlah juga berlebihan. Begitupun sebaliknya. Jadi saya waktu itu ya niatnya yang penting join aja. Ya beruntunglah misalnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya pepatah sediakan payung sebelum hujan. Nah, ini tepat sekali dengan prinsip asuransi ya.
Saya mungkin hampir ya 1 tahun setelah saya join baru melirik bisnisnya, dan alhamdulillah hari ini di beberapa bisnis saya seperti properti, ya mungkin pernah saya ungkapkan bahwa hari ini saya punya beberapa unit ruko dijual rugi pun itu belum laku. Ini dijual rugi dalam kondisi krisis seperti hari ini. Begitupun ya, usaha di bidang umroh ya karena memang sementara dihentikan ya. Apalagi haji kemarin jelas-jelas di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Nah, bagi teman-teman atau peserta malam hari ini, inilah bisnis yang paling tepat untuk saat ini. Di mana di masa krisis hari ini, ya mungkin di media sudah kita dengar di ambang resesi, ya semua orang takut resiko. Nah, resiko itu apa pasangannya resiko? Adalah jaminan atau asuransi. Ini tepat sekali dengan produk 3i. Nah, hari ini mungkin ya banyak juga orang mungkin yang negatif tentang asuransi, berangkat dari beberapa pengalaman, kasus-kasus, ya walaupun sudah terang benderang bahwa beberapa kasus asuransi itu jelas ada oknum pelakunya, itu kita nggak bahas ya. Nah, mungkin memang juga kesadaran berasuransi di Indonesia masih jauh dibanding negara-negara Barat, Eropa, di mana kita sering dengar bahwa mereka di sana butuh asuransi. Nah, hari ini teman-teman, dalam kondisi seperti ini, kalau Anda misalnya buka mata dengan media, kita sangat miris melihat seorang dokter spesialis yang baru mungkin selesai spesialisnya, ya yang namanya juga ajal kita nggak pernah tahu. Ya kemarin kita lihat dijemput ajalnya menjemput, ya apa boleh buat? Walaupun beliau seorang dokter spesialis misalnya, tapi karena ya mungkin karena istri tidak bekerja atau nggak ada sumber penghasilan lain, gimana dengan keluarganya? Jadi asuransi itu penting bukan karena kita mau meninggal, tapi karena kita setelah meninggal ada orang-orang terdekat kita yang harus tetap butuh makan, tetap butuh biaya sekolah untuk anak. Saya teringat salah satu pejabat wakil bupati ya, beliau mengatakan bahwa luar biasa asuransi. Kalau orang hidup, membantu orang hidup, itu biasa. Tapi asuransi ini, Anda sudah meninggal, Anda bisa membantu kelangsungan hidup ahli waris Anda. Jadi saya rasa hari ini penting sekali asuransi. Ya, apalagi dalam kondisi krisis seperti hari ini. Ya, kami kemarin, ya terus terang para leader melihat salah satu polisnya, founder kita Bapak Kwanceng, itu nilainya, beliau bayar sekaligus, itu 50.000. Ya, mungkin Anda bilang 50.000 kecil, tunggu dulu, belum selesai, masih koma. 50.000 US dollar. Ya, Bapak Ibu coba kali berapa dolar hari ini. Itu nilainya kurang lebih 750 juta. Beliau bahkan sempat videokan, punya lembaran polis. Saya nggak tahu kalau masih ada di lemari, itu 18. Bapak Ibu bisa kali, kalau satu polis misalnya, beliau punya nilai sekitar 750 juta, itu berarti ada puluhan miliar. Nah, apakah kira-kira menurut Anda asuransi itu tidak penting? Ya, saya banyak menemukan orang-orang, ya mungkin karena ada kasus baik produk pemerintah dan lain sebagainya, biasanya mereka itu negatif asuransi. Tapi kalau keluarganya sakit, ya keluarganya masuk di rumah sakit, ya buru-buru urus BPJS. Artinya sesungguhnya mereka bukan tidak suka, Bapak Bu. Cuma mereka tidak mau bayar harga. Asuransi itu memang biaya rutin yang harus kita keluarkan. Ada pepatah Inggris yang saya ingat sampai hari ini, tapi versi Bugis. Kalau ya orang Bugis mengatakan, ya lo ande ceco. Ya, jadi mau hasilnya tidak mau bayar harganya. Nah, itu Bu Esther. Jadi produk kita sangat tepat. Teman-teman yang mungkin hari ini kehilangan pekerjaan, lagi tutup toko, karena kondisi COVID-19 ini, inilah peluang terbaik saya rasa Bapak Ibu. Ya, kami sebagai pengusaha harus punya modal ya ratusan juta, miliaran, baru modal usahanya. Ya, belum tentu modal operasional. Jadi malam hari ini teman-teman yang hadir, ya ambil keputusan. Karena saya rasa peluang di luar sana itu mungkin jauh lebih besar modalnya, resikonya lebih besar. Hari ini apa resikonya kira-kira? Ya kalau Anda punya misalnya asuransi hari ini, ya apa yang paling kita takuti? Ya seorang misalnya pencari nafkah adalah ya ketika ajal menjemput. Nah, cuma ini banyak salah paham seperti saya sampaikan tadi. Bahwa ya menurut mereka asuransi itu untung kalau kita meninggal, itu keliru Bapak Ibu.
Ya, justru asuransi itu kita beli, kita bayar hari ini karena ada keluarga kita yang tetap harus hidup ya ketika kita telah tiada. Makanya seperti yang saya sampaikan, seorang pejabat saja yang hari ini jadi nasabah kita, seorang wakil bupati, beliau mengatakan luar biasanya asuransi. Orang mati bisa membantu orang hidup. Ya, ketika Anda sudah mati pun, kalau Anda punya polis seperti Pak Kwanceng, kira-kira tersenyum nggak Anda punya ahli waris? Ya, ketika kita punya uang pertanggungan puluhan miliar. Jadi asuransi itu memang kita harus rutin membayarnya Bapak Ibu. Ini perlu kesadaran. Banyak juga yang mengatakan bla 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 mungkin haram lah segala macam Bapak Ibu. Padahal ya asuransi itu ya banyak yang saya lihat orang yang mengatakan asuransi haram padahal dia lahir dulu pakai askes. Ya karena bapaknya PNS, ya orang tuanya PNS. Ya apakah Anda mau mengatakan Anda anak haram? Ya gara-gara Anda bilang asuransi haram. Ya kalau asuransi haram itu urusan pemerintah mungkin sudah dibubarkan. Ini penting semua. Jangan sampai kita keliru Bapak Ibu. Nah, kenapa juga bisnis ini penting? Yang pertama tadi jelas ada asuransinya. Yang kedua yang kedua adalah investasinya. Jadi ya kita nggak seperti mungkin ya saya nggak tahu ya produk-produk asuransi di luar sana. Ya jangan Bapak Ibu berpikir asuransi itu uang kita habis untuk bayar biaya akuisisi, biaya administrasi. Nah kalau kita di 3i itu ada nilai investasinya sejak bulan pertama Bapak Ibu. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Ya biaya yang Anda bayar itu nggak semua masuk ke akuisisi segala macam. Sudah ada sejak bulan pertama ada 40% masuk investasi. Ya, saya rasa tadi sudah dijelaskan. Ini penting. Nah, Anda mungkin pernah dengar beberapa tokoh-tokoh dunia di bidang investasi seperti Warren Buffett ya, Anthony Robbins, bahwa dalam kondisi krisis hari ini, ya salah satu cara terbaik supaya kita bisa merancang masa depan kita adalah investasi. Justru waktu terbaik investasi adalah di masa krisis. Ya, karena mungkin lagi anjlok. Anda nanti tunggu naiknya. Ya, sama mungkin emas hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu kira-kira mau investasi properti, saya kemarin ditawari teman saya, hotel di Jakarta itu 21 miliar. Dia bilang murah sekali Pak Sade. Ya, biar murah bagaimana kalau nilainya 21 miliar. Kira-kira Bapak Ibu mau ambil uang dari mana kalau seperti saya misalnya? Ya, kita harus ngutang di bank lagi kan? Tapi bisnis ini modal 50.000. Ya, teman-teman semua sudah bisa punya asuransi, bisa punya investasi. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir. Kenapa juga bagi Anda mungkin yang mengatakan saya hari ini Pak PHK, saya nggak ada uang lagi, nggak ada tabungan. Ya itu parah Bapak Ibu, sudah nggak punya uang, nggak punya tabungan, ya paling tidak Anda punya bisnis lah. Ya, nah bisnis apa coba hari ini Bapak Ibu di masa krisis corona seperti hari ini? Ya kita disupport oleh 3i Channel, ini super luar biasa. Bapak Ibu bisa jadikan bisnis ini, modalnya hanya 50.000 beli ID ya, 50.000 beli ID. Ya ingat. Ya tadi yang premi dijelaskan 3,5, 700, 1 juta itu bukan modal, itu investasi. Ya saya harus sampaikan ini investasi ya, beda dengan tabungan. Nah Bapak Ibu ya bisa pinjam kan? Ya saya dulu ya sebagai pengusaha properti pernah punya utang itu miliaran Bapak Ibu. Ya kira-kira Anda kalau mau buka usaha apa ya harus ngutang sampai miliaran berani tidak? Tapi kalau di sini ya kalaupun Anda hanya nggak punya misalnya 50.000, nggak punya juga 3,5. Ya cari aja 4 temannya, pinjam 100.000, 100.000, sudah cukup itu Bapak Ibu. Anda kejar elit, tadi dijelaskan, ya Anda kejar elit, ya itu bonusnya sekitar 1 juta. Sudah gratis nabung, ada biaya personal. Jadi malam hari ini teman-teman semua, yang baru mungkin hadir, ya terlebih yang sudah berkali-kali hadir belum join-join, bertobatlah Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ini peluang terakhir bagi Anda. Orang yang undang Anda ke sini, ya tentu mungkin punya teman, punya banyak sekali referensi kenapa Anda yang hadir malam hari ini. Boleh jadi itu adalah jawaban dari doa-doa Anda. Kebangetan saya bilang, kalau Anda sudah hadir di 3i Live Channel, BOP Zoom setiap hari, malam ada, ya Anda belum join-join. Segeralah join Bapak Ibu. Ya, saya rasa mungkin itu Bu Esther ya. Sangat menarik ya dari sisi seorang pengusaha ya, dari Pak Sade, bahwa memang tidak ada yang pasti di dunia ini. Tapi setidaknya ada satu kepastian yang perlu kita siapkan. Yang pasti kita sudah punya investasi. Kecil-kecilan tapi lama-lama membukit.
Kemudian kita juga sudah punya insurance proteksi ya. Bayangkan kalau misalkan ya orang hidup membiayai orang hidup ya sudah masih wajar lah ya. Tapi kalau misalkan kita yang sudah tiada, tapi keluarga masih tetap dinafkahi dengan passive income dari 3A yang diwariskan, itu keren banget. Nah, luar biasa. Dan Pak Sade, kira-kira selain support system yang kita harus ikuti, dan kira-kira kiat sukses apa lagi nih Pak yang bisa diberikan ya sebagai motivasi kepada agent-agent 3i Networks yang saat ini sedang belajar supaya mungkin bisa naik posisi juga seperti Pak Sade di Goal Agency? Ya, besar makasih. Ya, dalam kondisi COVID-19 sekarang yang kita belum tahu kapan berakhirnya ya, daripada Anda pikir kapan berakhirnya, ya mending kita bertindak hari ini. Ya, jadi nggak cukup hanya bertahan Bapak Ibu. Jadi bagi teman-teman yang tadi saya ulangi, segera putuskan, nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus ambil keputusan, kita harus bertindak. Dalam resesi seperti ini, Anda semakin berpikir terus, Anda bisa stres, malah gampang kena corona kalau Anda terbebani dengan ya kondisi saat ini. Nah, bagi teman-teman mungkin yang sudah join, ya seperti saya, ya kita sama-sama juga tidak bisa pungkiri bahwa hampir semua lini bisnis hari ini ya kena pengaruh COVID-19 ini. Ya kecuali mungkin yang punya Zoom ini ya Eric Hong itu langsung jadi miliarder ya, sekian triliun beliau. Ya, jadi hanya beberapa usaha yang mungkin ya kena dampaknya tidak terlalu parah, seperti misalnya APD mungkin ya di bidang kesehatan, tapi hampir semua termasuk terus terang kami. Kalau orang tanya, Pak Sade dalam kondisi seperti ini, apakah omsetnya nggak turun? Ya terus terang saja saya harus jujur katakan ya turun. Ya cuma ya mulai naik sedikit lagi ya. Makanya saya bilang tadi bersyukur lewat 3i live channel ini support system luar biasa. Anda tinggal pilih mau malam mau siang dari Senin sampai Sabtu. Di grup saya katakan ya salah satu parameter atau syarat Anda saya anggap aktif, ya ikut di sini. Boleh tanya beberapa leader saya, hampir setiap hari saya absen Bapak Ibu. Kalaupun saya pribadi betul-betul sibuk, nggak bisa ikut, mungkin saya matikan kameranya, saya kantongi HP-nya, baru saya pakai headset dengar. Karena bagi saya, ya untuk membuat acara selevel nasional seperti ini, bahkan beberapa dari luar negeri ikut, itu biayanya besar sekali. Apalagi seperti Bu Esther, ya saya mau datangkan mungkin biayanya lebih besar daripada datangkan Ayu Ting Ting misalnya. Ya, artinya menghadirkan beberapa leader itu tentu butuh biaya, budget hotel, pesawat, segala macam. Nggak ada cara lain Bapak Ibu tinggal join, mau upload Anda dimanapun, ya Anda tinggal cemplungkan di BOP ini. Ya setiap Senin ada Crown yang bicara, sudah komplit lah. Ya di Mobis ini dengan super online juga di 3i Channel, itu sudah lebih nggak ada lagi. Anda tinggal ya presentasi, paling mungkin ya kalau seperti saya meeting grup mingguan ada, tapi ini salah satu syarat awal. Anda harus hadir di BOP online ini. Ya kita support karena ya setiap hari ya guest speakernya ganti-ganti. Ya kalaupun misalnya hari ini peringkat tinggi yang bicara setiap hari, kita juga bosan mungkin dan belum tentu cocok dengan chemistry atau background Anda. Tapi seorang mantan security tadi boleh jadi lebih termotivasi grup kita yang kebetulan profesinya sama. Ya kalau misalnya kita punya grup seorang direktur, ya mungkin kurang matching kalau kondektur yang bicara mungkin. Ya mungkin kita mesti ada juga yang ke kalangan profesional lainnya, misalnya dokter, dari guru segala macam. Jadi saya rasa tidak ada lagi Bapak Bu yang perlu kita ragukan setelah join, ikuti saja BOP online ini. Dan khusus mungkin teman-teman seperti saya yang sudah termasuk lama, ya kalau teman-teman bilang, Pak Sade sudah lumayan lama juga ya. Saya kalau serius di sini mungkin sekitar 2 tahun betul-betul full power orang bilang. Ya setelah 2015 sampai 2017, setelah itu ya karena hari ini pun saya tetap mengurus saya punya bisnis konvensional, ya saya nggak lepaskan, saya juga mau buktikan bahwa bisnis ini tidak mengganggu pekerjaan utama Anda. Kalaupun Anda sudah peringkat tinggi, mau misalnya full time itu hanya pilihan. Dan saya harus juga jujur katakan, 20 tahun saya bergelut di bisnis jaringan. Itu belum tidak berbanding lurus antara
full time dengan hasil. Enggak semuanya orang full time ya. Makanya Bapak Ibu tidak perlu buru-buru tinggalkan pekerjaan utamanya. Daripada Anda tinggalkan pekerjaannya, bisnis Anda di 3i menurun, ya malah mendua. Ya Anda jalankan bisnis jaringan lain, itu lebih parah Bapak Ibu. Konvensional atau pekerjaan konvensional daripada Anda pindah multi level. Bagi teman-teman mungkin yang sudah termasuk lama, ya mungkin Anda mengatakan saya lama. Kalau saya pribadi, saya juga puluhan tahun jadi pengusaha. Tapi ya belum bisa seperti tadi, ya ke Thailand dengan gratis, ya ke Singapura gratis, kebebasan waktu. Ya ini penting teman-teman. Saya ingin mengatakan bahwa bisnis yang terbaik adalah ya saya rasa 3i ini karena sudah pengalaman, sudah 45 tahun lebih, terus juga perusahaan dalam negeri, marketing plan-nya luar biasa. Ya, nah sekarang pertanyaannya hanya di kita saja. Apakah kita punya integritas? Saya banyak dipresentasi bahkan puluhan ratusan leader MLM. Saya katakan saya nggak mungkin join sama Anda karena saya sudah punya bisnis. Karena bisnis terbaik adalah bisnis yang saya pilih sekarang dan saya tekuni. Nah, saya melihat banyak leader. Ya, saya mau harus sampaikan karena saya juga alami beberapa leader prospek. Gimana orang mau ikuti Anda, Pak? Di sini saja belum apa-apa, sudah mau pindah kapal lagi. Gimana kita mau ikut? Nah, ini sebenarnya merusak jati diri Anda. Saya mungkin lebih respect orang yang mungkin 5 tahun, 10 tahun nggak pernah jalankan bisnis jaringan. Baru, tapi ya kita masih kenal di 3i, kita tahu namanya, tiba-tiba pindah baru japri. Ini sama aja membenturkan kepala di tembok, Bapak Ibu. Ya, makanya hari ini bagi teman-teman yang sudah merasa lama, perusahaan kita, perusahaan besar, kita berada di kapal yang besar. Ini sudah teruji, krisis 98, beberapa krisis moneter, ibaratnya kita berlayar, sudah beberapa gelombang tinggi kita lewati. Masa sih Anda mau kembali lagi ke pelabuhan, cari kapal yang ya baru dibuat, belum tentu tahan ombak Bapak Ibu. Ya, kurang apa coba hari ini? Buktinya nyata. Di masa krisis seperti hari ini, terbukti beberapa leader naik peringkat. Seperti Ibu Indah di Jogja, beliau naik titanium. Gampang nggak kira-kira cetak omset miliaran dalam kondisi COVID-19 ini? Nggak gampang, Bapak Ibu. Nah, kalau kita memilih perusahaan lain, ya sayang sekali. Ya, mungkin ada di antara teman-teman mungkin yang pernah mengalami, saya terus terang 20 tahun kenal bisnis jaringan. Lebih banyak leader yang pindah kapal, itu tidak berhasil. Bahkan hari ini ada yang sudah 10 kali pindah. Waduh, kalau mungkin bahasa halusnya orang planet, itu sudah seperti pelacur bisnis jaringan Bapak Ibu. Lebih parah lagi kalau yang dimasuki adalah mini game. Jadi hari ini kita sudah berada di kapal yang besar dengan nakoda Bapak Kanco luar biasa. Terus terang bisnis jaringan, kalau Bapak Ibu baca buku Business School, itu bukan karena produknya kita bisa sukses, bukan hanya marketing plan-nya, tapi karena sistem pendidikannya. Nah, pendidikan terbaik di bisnis ini adalah keteladanan. Saya melihat sosok seorang Pak Kwanceng, terus terang saya kenal beliau pertama ketemu 2015, tidak kenal. Waktu itu saya masih bros, diajak ke Gelong berdua, beliau setir sendiri Pajero barunya, ya diajak makan, Bapak Ibu, ini luar biasa. Dan sampai hari ini saya melihat sosok yang sangat-sangat humble. Apalagi dalam kondisi COVID, beliau masih berpikir keras ciptakan 3-on-1. Nah, kunci di bisnis jaringan menurut Business School, Anda bisa baca, ya ini keteladanan, integritas. Nah, bagaimana kita kira-kira mau punya jaringan? Kita mau pimpin grup banyak, ya. Kalau misalnya kita sendiri punya mental pecundang, ya gampang lari dari kenyataan, ya pasti grup berpikir, jangan-jangan kalau saya ikut nanti 2-3 tahun pindah lagi Bapak Ibu. Ya, saya kenal juga beberapa leader 3i yang pindah, bahkan pernah ketemu di Jakarta, bahkan sudah katanya 01 lah, founder lah, nggak tahu sekarang sampai di mana rimbanya. Jadi alangkah bodohnya kita, ya ini mungkin khusus grup saya ya, alangkah bodohnya kita, kalau kita sudah tahu track recordnya leader, ya kalau mereka sudah pindah kapal, oke lah. Tapi lebih parah lagi, kalau kita ikutan-ikutan pindah, ya Bapak Bu, ini banyak fakta hari ini. Saya melihat teman-teman yang saya kenal 20 tahun yang lalu, beliau bertahan di satu perusahaan, beliau sukses besar. Hari ini saya punya kenalan juga di Bandung. Beliau kemarin beli mobil BMW seri i8 itu i8 itu sekitar ya 5M, rumahnya sekitar 50. Beliau bertahan 20 tahun di sana Bapak Ibu.
wajarlah beliau misalnya bisa sukses besar. Nah hari ini ya hanya diiming-imingi, mungkin dibelikan jas baru atau dibelikan motor, Bapak Ibu. Ya kita sudah kumpul bonus miliaran, waduh parah kalau kita misalnya ikut-ikutan pindah. Ya mereka sudah parah, tapi lebih parah lagi kalau kita ikutan pindah. Kurang apa Triai hari ini? Di sana Anda juga cari-cari orang, nanti juga ya mengalami juga masa jenuh, pindah lagi. Ya hari ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama ya kita bergandeng tangan lewat Tri Elite Channel, kita saling memotivasi dalam kondisi resesi seperti hari ini. Paling tidak jangan menambah masalah. Kita sama-sama hadapi masalah. Founder kita Pak Kwance luar biasa Bapak Ibu, sangat susah karena ini yang sangat menentukan. Kalau saya baca bukunya salah satu legenda network dunia, beliau punya bonus juga puluhan miliar. Beliau mengatakan ya cara terbaik Anda sukses di bisnis jaringan adalah menarilah di bisnis yang Anda pilih hari ini. Menarilah di atas badai Bapak Ibu. Ya karena ketika Anda berpikir kiri kanan, ya sama saja. Apakah Anda ketika hari ini menikah, detik kemudian lihat lagi laki-laki, lihat lagi cewek yang lebih daripada pasangan Anda, masa mau nikah lagi Bapak Ibu? Ya, ini bisnis butuh keteladanan. Ini bisnis butuh integritas. Ya, disinilah ujian kita. Apakah kita seorang misalnya mental krong atau pop krong? Ya, atau mental keropos Bapak Ibu. Ya, kita butuh ujian. Kita sangat butuh ya kondisi-kondisi seperti ini untuk memilih kita punya leader. Apakah mereka bisa bertahan dalam kondisi begini atau mereka malah lari dari kenyataan Bapak Ibu. Disinilah ujiannya kita. Makanya di balik hikmah COVID, ya saya rasa bisnis kita yang sangat-sangat up to date hari ini yang betul-betul sesuai zaman Bapak Ibu. Bisa dijalankan ya 100% di rumah. Saya pribadi nggak pernah lagi keluar kota Bapak Ibu. Setelah misalnya tinggal ikut saja BOP kalau bukan ya siang malam. Jadi intinya hari ini Bapak Ibu jangan pernah menyerah. Albert Einstein mengatakan banyak orang mengatakan saya cerdas. Katanya bukan. Cuma beliau tidak pernah menyerah apalagi pindah kapal. Bapak Ibu. Oke, mungkin itu barangkali dari saya Bu Esther ya. Ya, keren banget Pak Sade ya. Jadi kita ya sudah mendengarkan banyak dan sangat bagus sekali. Intinya anggap aja ini pasangan kita ya di bisnis ini cocokin aja ya. Bila perlu terus berlatih untuk menguasai produk ini, jangan sampai melirik ya. Ada cewek cakep, ada cowok lagi datang, lalu kita tertarik dengan mereka dan kita pindah lagi. Sayang sekali kita buang-buang waktu, buang-buang energi. Harus mulai dari awal terus ya. Kapan mau nyampe puncaknya kalau kita punya mental seperti itu. Dan kita juga harus menjadi leader yang bisa memberikan teladan ya. Terutama kepada orang-orang yang menolak kita. Orang-orang yang mungkin mereka juga nyinyir dengan kita ya. Ini adalah masa-masa kita membuktikan harusnya. Baik, terima kasih sekali Pak Sade untuk semua yang sudah dibagikan tadi. Sepertinya kita sedang mendengarkan motivasi ya dari seorang motivator yang sudah berpengalaman di bisnis ini. Tentunya kalau tidak ada pengalaman tidak bisa cerita, tapi kalau sudah berpengalaman artinya ngomongnya pun enak untuk didengarkan, itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Terima kasih Pak Sade untuk waktu dan juga untuk ilmu suksesnya, sudah membagikan mindset yang membuat kita semakin semangat menjalankan bisnis ini. Tetap semangat buat semua mitra-mitra 3i Networks dan kita doakan yang terbaik untuk Pak Sade. Semoga nanti bisa berbagi lagi dan memotivasi kita semuanya dengan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah menonton, Pak Julius yang sudah mengisi, Pak Sade dan Pak Sandy Pramana yang sudah memberikan presentasi, dan juga kru 3i yang ada di belakang layar, Pak Frans yang sudah standby, dan juga Bu Sari tentunya. Dan teman-teman kita lihat agenda untuk besok BOP jam 2 siang. Besok akan ada marketing plan, jadi teman-teman yang penasaran ini bonus-bonusnya datang dari mana dan perhitungan bonus besok bisa langsung simak di jam 2 siang. Dan akan ada juga setelah marketing plan ada sharing online dari 2 leader yang sudah berhasil di bisnis ini ya. Ada Bronze Agency, ada
ada Pak Kadek, dan juga ada Pak Yahya Silver Agency. Jangan lupa untuk menonton, terus belajar, karena tadi Pak Sade katakan, ya, pertemuan yang penting itu adalah pertemuan yang tidak dihadiri. Pastikan teman-teman terus belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari setiap testimoni yang ada. Saya Paulus mengundurkan diri dan selamat beristirahat untuk semuanya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Go Crown!